barang styrofoamnya. Jadi kita coba untuk tahap awal kita gunakan bahan kayu. Oh, ini pakai kayu nih Pak ya. Kotakannya. Jadi di sini ini dibuat petakan juga ya Pak ini ya? ya dibuat petakan. Oh, ada satu luas gitu ya. Ada satu luasan. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Bizon TV. Kali ini kita akan bahas tentang hidroponik lagi teman-teman ya. Ini kita berada di sebuah tempat di tengah-tengah pulau ya. Ini ahli kita dengan pemiliknya ini, Bapak siapa namanya Pak? Dengan Pak Sahren. Pak Sahren ya. Ya. Ini lokasinya di mana Pak? Lokasinya kita hidroponik. Ini kita namakan hidroponik Asipa Hidroponik. Asipa Hidroponik. Lokasinya di desa wilayah lokasi di Kecamatan Pulau Maya, Desa Setai Lestari, yang baru pertama kita kembangkan. Nah, ini pertama kali di pulau ini ya Pak, Pulau Maya ya Pak. Di Pulau Maya. Oke Pak, ini ukuran greenhouse-nya ukurannya berapa Pak? Ukuran greenhouse kita buka lebarnya itu 5, terus panjang 7,5 meter 50 gitulah. Oke, itu ukuran panjang. Nah ini kita bisa Bapak jelaskan ini atapnya menggunakan apa, kemudian dindingnya? Atapnya kita menggunakan kertas UV. Kemudian dinding kita menggunakan paranet, karena di sini fungsinya mengapa kita gunakan atap UV, yaitu untuk menahan kelebihan intensitas sinar matahari yang masuk ke dalam yang akan diserapi oleh tanaman. Dan kemudian mengapa kita harus gunakan paranet ini, untuk menghalau supaya hama tidak bisa masuk ke dalam. Makanya kita gunakan ini. Sehingga hasil tanamannya pun ya lumayan baik. Pak. Bagus juga. Nah ini ya sebelumnya kita lihat ini sistemnya hidroponik, sistem apa nih Pak yang digunakan nih Pak? Ini kita gunakan sistem wick system. Wick system ya. Iya. Ini bahannya apa aja Pak nih? Bahannya ada dari styrofoam, ini untuk tempat media. Kemudian di sini di dalamnya kita ada sumbu. Terus ini plastik hitamnya untuk mengalas supaya air tidak keluar dari celah ini. Karena kita menggunakan styrofoam ini kan otomatis tempatnya kan ini ndak tertutup, jadi masih ada rongga-rongga di sini. Maka kita gunakan kertas plastik mulsa. Mulsa plastik ini tadi. Oke, kemudian ini ada juga yang pakai kayu ya Pak? Ya. Karena kita kemarin belum dikirim barang styrofoamnya, jadi kita coba untuk tahap awal kita gunakan bahan kayu. Oh, ini pakai kayu nih Pak ya. Kotakannya. Jadi di sini ini dibuat petakan juga ya Pak ini ya? Ya, dibuat petakan. Oh, ada satu luas gitu ya. Ada satu luasan, tapi juga kita petak-petak juga nih Pak ya. Dan atasnya kita gunakan busa walit ini tadi. Walit ya. Oh ini memang ini
dipotong juga ya Pak ini? Iya, dipotong karena busa ini kan ukurannya sangat Tebal. tinggi. Nah, jadi kita potong sedikit supaya agak lebih rendah gitu lah. Nah ini ya, kita lihat di bawah ya, kita lihat ini kayu ya. Kalau di sini kalau ndak ada styrofoam kita bisa gunakan kayu. Iya. Nah kemudian ini Pak ya, kenapa Bapak pakai sistem ini ya Pak? Ndak pakai sistem yang pralon, yang pakai apa pompa gitu? Jadi begini, sebenarnya yang namakan hidroponik itu ada berbagai jenis sistem. Jadi di situ terutama kita yang sekarang gunakan mix system karena di sini terkendalanya kita masalah listrik. Jadi listrik di sini kan tidak bisa tidak hidup siang, jadi hanya berfungsi malam hari. Makanya kita ambil kesimpulan untuk bikin sistem atau mix system. Nah, nggak pakai listrik ya Pak? Iya. Nah, kemudian ini usia berapa nih Pak? Kalau ini apa saja yang ditanam Pak? Yang ini kita ada tanam pakcoy, kemudian sawi keriting biasa, terus sawi keriting samhong. Nah, kemarin kita juga tanam selada. Selada ya. Iya. Nah ini usianya berapa bulan Pak? Udah berapa? Ini usianya baru berkisaran 23 hari. 23 hari. Iya. Udah besar seperti ini ya Pak? 23 hari. Ini udah. Kalau yang 1 bulan udah selesai panen lumayan. Udah selesai panen ya Pak. Nah, kalau di sini nih sayur ini pemasarannya gimana Pak? Susah apa enggak Pak? Pemasaran kita di sini masih terhitung agak mudah lah. Mudah ya. Pemasarannya agak mudah, tidak begitu rumit. Cuman harga kita tidak bisa matok. Oke. Berapa Pak harganya kalau kayak gini Pak? Beda-beda kah? Yang ini pakcoy sama yang samhong itu beda-beda kah harganya apa sama semua Pak? Jadi kalau di sini pakcoy kita patok harga per kilo itu 25.000, terus samhong 30.000 per kilo ya. Oke. Nah kalau pernah enggak panen sebanyak ini, semuanya panen gitu pernah enggak Pak? Atau dibuat memang bergiliran gitu Pak? Kalau panen satu lokasi sih belum, karena di sini kita masih pakai sistem tahap, yaitu tahap renggangan waktu 2 minggu sekali itu kita panen. Karena permintaan kita masih lagi mencari pelanggan nih. Satu box nih bisa berapa kilo Pak biasanya Pak kalau ini Pak? Satu box kalau yang ini berkisaran 1,5 hingga 2 kilo. 2 kilo ya Pak. 2 kilo. Lumayan ya Pak. Ini yang baru ya Pak. Nah ini yang baru berusia 1 minggu lebih nih. Jadi ini campurannya pakai AB mix biasa ya Pak? Campurannya kita pakai AB mix biasa. Anunya apa namanya? Konsentrasinya berapa Pak? Berapa ppm? Konsentrasi kita bisa pakai skala yang sudah ditentukan, yaitu 1 liter air 5 mili untuk AB dan mixnya, AB mixnya 5 mili ya, berarti enggak pakai ukuran gitu ya Pak, enggak pakai alat ppm gitu ya? Pakai kita, pakai juga. Kita pakai alat TDS untuk pekatannya, kita gunakan alat itu. Terus apa lagi ya? Ini kebutuhan nutrisinya ini berapa kali Pak? Berapa kali ganti sampai dia panen Pak? Kebutuhan kita kisaran 2 kali lah. 2 kali ya Pak? 2 kali dari tahap awal sampai kemudian di umur 15 hari pindah tanam kita ada penambahan lagi karena nutrisi terus diserap, makanya terjadi pengurangan. Oke, jadi dua tahap lah kita ganti penambahan airnya. Kalau kesulitannya di sini itu apa Pak? Untuk budidaya secara hidroponik ini Pak? Kalau kesulitannya di sini, kalau yang udah kita jalani ini sekarang,
kalau hitungan kita ini enggak juga sulit sih sebenarnya, cuman agak sulitnya ini kemungkinan sistem aja. Karena kalau sistem ini tadi, kalau wick system dengan misalnya kita menggunakan sistem pompa Venturi, itu rasa saya ada perbedaannya di situ. Kalau wick system kita harus gonta-ganti air, kurang tambah lagi. Ya. Cuma itu yang agak ribet lah ya Pak. Iya. Kalau penanaman sih kita tidak ada ini untuk salah. Sampai saat ini sih belum ada kendala. Ini muat berapa box Pak di sini? Muat berapa box? Ini semuanya ada sekitar 50-an lebih. 50 lebih ya Pak. Ini lumayan juga nih teman-teman ya. Nah, ini kemudian ini kenapa harus dikasih rak Pak gini Pak? Alasannya Pak? Dikasih rak begini karena kita kan menghindarkan dari misalnya binatang yang masuk. Kalau dia agak tinggi seperti ini, jadi tidak mudah untuk binatang menghinggapi ke ini tanaman kita. Ini yang sering masuk nih hama apa aja Pak di sini Pak? Ini yang biasa sering saya lihat itu belalang. Ya. Nah, terus ada ini kupu-kupu putih itu. Kalau kontrolnya di sini apa Pak? Kontrol terhadap hama itu Pak? Pengendaliannya Pak? Pengendalian sih kita tidak ada menggunakan insek maupun fungisida. Memang kita tidak menggunakan itu. Jadi di sini kita kontrol ya. Itu setiap hari kita kontrol untuk melihatkan apakah kondisi tanaman itu ada serangan hama atau tidaknya. Tapi buat untuk pestisida, insektisida kita tidak menggunakan itu. Ya teman-teman, ini Pak, lumayan juga ya teman-teman Pak ya. Ini ini tidak ada yang baru semai gitu ya Pak ya? Yang baru semai itu udah habis pindah kan? Habis pindah ya. Berarti itu tempatnya baru selesai. Kita contohkan ini aja ya Pak. Ini bahannya apa namanya? Ini plastik. Biasa digunakan untuk ini kue ya, makanan atau es krim. Jadi kita memanfaatkan ini. Kemudian di atasnya ini ada rock wall ya. Di atasnya ada rock wallnya. Terus ini sumbunya yang terbuat dari kain panel. Jadi di sini untuk pertumbuhan akarnya. Ini nyemainya berapa lama Pak dari biji Pak? Nyemainya kita mulai dari 2 minggu. 2 minggu lah. 2 minggu ya. 2 minggu itu udah pindah semai ke media. Ini usia berapa Pak segini nih? Ini usianya sama dengan itu. Baru ya ini? Baru. Nampaknya ini. Seminggu hanya beda kalau itu kan semingguan lebih. Ini baru berkisaran belum nyampe sih seminggu. Belum nyampe seminggu udah sebesar ini ya. Inilah itu habis pindah semai kata orang. Hidroponik ini habis pindah semai udah segini besarnya. Tepat sekali ya. Oke. Ya teman-teman. Sudah lama ya kita tidak meliput tentang hidroponik ini. Ini termasuk luar biasa ini ya. Jadi mandiri pangan, seperti ini ya teman-teman, mandiri pangan. Bapak ini tidak perlu beli sayuran lagi, udah bisa menjual dan produksi sendiri ya. Untuk makanan udah tercukupi lah kebutuhan konsumsinya. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Want to be with you, call my name, love, ooh, somebody else, and that is you, ooh, falling with you, not the only one doing me, you already feel it there, give me a little more dark in the spotlight, do I wanna know something, you looking